Kok lo tahu sih itu temanya apa lagi begitu? Kedengeran ya? Oh sering edit, dia tahu coba dia ininya yang megang kameranya. Oke, balik lagi di ngalus episode gua bikin monolog. Jadi ini ada request dari salah satu member di grup community-nya Metafulus untuk cerita. Jadi sebenarnya Bitcoin ini mau kemana nih, turun nih sampai 59.000 nih gitu kan. Jadi apakah Bitcoin sudah berakhir fase bull run-nya? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Jadi teman-teman semua harus tahu, lo semua harus tahu. Mungkin teman-teman semua di sini udah banyak juga nonton dari say the influencers gitu ya. Dari akademi mana, dari belajar kripto mana gitu ya, dan dari akun-akun kripto atau YouTube, maksudnya akun YouTube atau Instagram kripto mana gitu. Cuman gue yakin kalian semua juga masih punya conviction bahwa walaupun ini semua turun, kalian semua pasti punya conviction bahwa ini akan kembali naik. Tapi gue yakin kalian semua bingung, apa sih yang membuat gue masih bisa percaya gitu kan, bahwa Bitcoin ini akan naik. Udah mana sekarang kondisi internasionalnya lagi turun banget. Amerika ini kemarin ada pengumuman interest rate jadi naik atau enggak, tapi diundur lagi. Dan suatu saat pasti dia akan naikkan interest rate dan pasti akan ngedrop lagi. Oleh karena itu, apa sih guideline-nya? Apa sih yang bisa gua percaya? Apa sih yang bisa jadi jalur nih, tracknya tuh seperti apa gitu ya, untuk gue bisa percaya bahwa semua harga kripto ini yang sekarang turun akan kembali naik pada suatu saat nanti. Mungkin dalam waktu dekat atau mungkin tidak dalam waktu dekat. Tidak dalam waktu dekat ini mungkin beberapa bulan, atau dalam waktu dekat mungkin beberapa minggu. Enggak sekarang tanggal 3 Mei ini gue rekam, nanti di-upload tanggal berapa, mungkin beberapa hari kemudian besoknya langsung naik, enggak gitu kan. Tapi lu semua harus tahu bahwa dalam dunia investasi ada yang namanya siklus. Apa itu siklus? Siklus itu adalah seperti lu hidup gitu ya, kadang naik, kadang turun gitu kan. Kadang di atas, kadang di bawah. Yang namanya investasi juga ada siklusnya. Ada kapan naik, ada kapan turun. Pak Sandiaga Uno juga pernah bilang, mungkin kalian pernah lihat di Instagram atau di TikTok, bahwa what comes up must comes down. Gitu. Jadi apa sih siklusnya, Bang? Apa sih siklusnya, Kak? Apa sih gue dipanggil apa sih, Bang Li? Ya lu follow Twitter gue lah, Bang Li gitu kan. Jadi ada yang namanya siklus stealth phase, awareness phase, mania phase, dan blow off phase. Itu adalah 4 fase yang akan terjadi di semua instrumen investasi, khususnya yang masih baru-baru. Seperti apa? Seperti Bitcoin, yang kalau misalkan kita buka di aset rank market cap di muka bumi ini, Bitcoin itu aset nomor 9 dari gold nomor 1 yang punya market capital 15,497 triliun US dollars, Microsoft nomor 2 2,9 triliun US dollars, Apple 2,6 triliun, Nvidia di bawahnya 2,1 triliun, Google di bawahnya 2 triliun, Saudi Aramco 1,3 triliun, Amazon 1,9 triliun, Silver 1,5 triliun, dan Bitcoin 1,1 triliun. Di bawah Bitcoin nomor 10 ada Facebook Meta 1,12 triliun. Ini cuman beda 0,04 triliun alias berapa tuh? 400 billion dollars aja bedanya. Apa sih itu bedanya? Apa sih, Bang? Itu bedanya dari market cap. Market cap itu apa sih, Bang? Itu adalah adalah angka nominal worth of value dari aset investasi tersebut. Jadi ada emas, ada sahamnya ada berapa tuh? Dari 2 sampai 7. Baru di 8 ada perak di muka bumi ini, dan ke-9 adalah Bitcoin. Kembali ke fase tadi, stealth phase, awareness phase, mania, dan blow off phase. Kemarin di sekitar tahun 2023, stealth phase itu sekitar Oktober sampai November 2023, itu ada kenaikan lumayan tinggi. Jadi ada, kalau misalnya kalian buka chart, itu ada bentuk lekungan U di sekitar 16.000 sekian. Itu adalah ujung dari stealth phase kita. Stealth phase-nya dimulai dari mana? Stealth phase-nya dimulai dari November 2022 sampai Oktober 2023.
Di sana ada banyak sekali project-project dari koin-koin besar yang sudah punya market cap besar juga. Seperti Binance, Avax, Solana, Cardano, Polkadot. Mereka semua melakukan building. Mereka semua melakukan pengembangan organisasi. Mereka semua melakukan pengembangan bisnis. Mereka semua review lagi roadmap mereka yang sudah mereka buat beberapa tahun lalu. Dan mungkin mereka melakukan beberapa perbaikan. Dari ada juga kisah keluarnya CEO salah satu koin besar. Terus digantikan dengan siapa. Dan ya banyak terjadi berita-berita dan pengembangan organisasi dari token-token yang sekarang ini jadi token-token besar di crypto market cap. Itu ditambah ada news, ada berita-berita buruk tentang kripto yang membuat semua orang takut saat itu. Dan itulah kenapa stealth phase ini disebut smart money phase. Smart money phase ini adalah waktu ketika orang-orang sedang takut, ketika semua project-project sedang dibuild, sedang dibangun, sedang dilakukan renovasi, sedang dilakukan pengembangan, tapi tidak ada orang yang sadar kecuali smart money. Kecuali orang-orang yang tahu, mungkin mereka punya kenalan, mungkin mereka dekat dengan orangnya, atau mungkin ada satu komunitas yang di dalamnya ada orang tersebut yang merupakan project lead dari project-project crypto yang sedang dibangun pada saat smart money bermain atau stealth phase. Di situ orang-orang smart money yang pertama kali membeli barangnya, membeli kriptonya, atau menginvestasikan uang mereka ke dalam sana, ke dalam koin mereka atau kripto mereka. Di stealth phase smart money di November 2022 sampai Oktober 2023, di sana terjadi juga perang antara Rusia dan Ukraina, di mana menyebabkan lagi fear, menyebabkan lagi ketakutan masyarakat dunia untuk membeli aset investasi yang high risk seperti kripto. Tapi sayangnya smart money yang mengenal, yang mengetahui info alpha atau info A-nya, itu mereka malah berani untuk masuk ke sana. Lanjut, setelah smart money atau stealth phase, di sini ada awareness phase. Dan di dalam awareness phase ini ada institutional investors yang masuk ke dalam market kripto. Apa itu maksudnya, Bang? Gimana maksudnya? Oke, jadi ceritanya ketika kita back lagi di November 2023, kalau misalkan lo lihat chart Bitcoin di November 2023, itu ada lompatan kripto, ada dibilangnya mini bull run dari altcoin, mini altcoin, sampai 3 Mei 2024 hari ini itu masih ke dalam awareness phase. Kenapa dibilang awareness phase? Karena ada banyak sekali berita yang mempengaruhi market, uang besar atau institusi yang masuk ke dalam market, dan fenomena besar yang terjadi dalam retail. Ada 3 poin tadi. Oke, news yang mempengaruhi market ada apa? Kemarin saat ada Iran menembak Israel, itu juga merupakan sebuah news di mana terjadi dump sedikit kemudian recovery. Kemudian ada juga cerita kemarin bahwa AI dan Apple Vision Pro dengan coin render yang kemarin sempat terbang-terbangan, itu juga salah satu bentuk news yang telah dibuat sama big investors atau pemain-pemain bisnis besar yang menyebabkan harga beberapa koin AI naik. Kemudian juga ada banyak juga startup-startup yang menggunakan AI dan lain-lain sehingga menyebabkan koin AI terus naik. Kemudian poin kedua tadi adalah institutional money yang masuk ke dalam market. Itu seperti apa? Itu yang dimaksud adalah ETF. Bitcoin ETF yang sudah diperjualbelikan yang paling besar itu Grayscale. Ada BlackRock, ada Fidelity, ada ARK, ada Bitwise, dan lain-lainnya. Ada 11 Bitcoin ETF yang sekarang yang sekarang sedang diperjualbelikan di muka bumi ini. Grayscale dengan AUM terbesar, AUM itu maksudnya total value of Bitcoin yang Grayscale punya, itu ada di angka 17 billion. BlackRock dia pegang 16 billion, Fidelity dia pegang 9 billion, ARK shares dia pegang 2.4 billion, Bitwise dia pegang 1.1 billion, VanEck, Valkyrie dan lain-lain itu di bawah 1 billion. Tapi kalau kalian sadar,
Semua angka yang tadi gue sebut itu bahkan tidak sampai 10% dari market capital Bitcoin. Which means apa? Which means sebenarnya ETF ini berpengaruh, tapi dia bahkan cuman 17 billion. 17 billion dari 1 triliun. 17 dari 1000. 17 dari 1000 itu 1,7% doang. Jadi kalau di total nih semua ETF itu nggak nyampe 10% dari market Bitcoin. Oleh karena itu ya dia memang cukup dibilang sebagai salah satu faktor news atau faktor big institutions yang masuk ke dalam market dan mereka menjual ETF sehingga adopsi massal para boomer untuk menjadikan Bitcoin ini sebagai salah satu aset investasi. Para orang-orang kaya atau kapitalis boomers yang ada di muka bumi masuk ke dalam Bitcoin. Kalau misalkan kalian lihat ya di awareness phase, di sini ada yang namanya first sell off alias bear trap. First sell off atau bear trap ini adalah satu jebakan yang dibuat oleh institutional untuk mengambil harga yang sedikit lebih murah dibanding harga sebelumnya. Kenapa? Karena big institutional inilah yang bisa mempermainkan harga sebuah Bitcoin dengan market capital 1, sekian triliun, membuatnya turun sedikit dan kemudian mereka akan masuk semua ke sana dan setelah semua masuk, semua sudah big institutional investor, semua sudah pakai sabuk pengaman, semua sudah ada di dalam kereta, itu tandanya bahwa kereta akan segera jalan, pesawat akan segera lepas landas. Fase kedua tadi awareness phase, institutional investor phase. Itu adalah fase yang sekarang sedang kita hadapi. Dan spesifiknya lagi, yang sekarang sedang kita hadapi adalah bear trap phase. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian lihat di sini, ini sangat menunjukkan bahwa sekarang sedang terjadi penurunan. Dan penurunan ini ada mungkin jadi karena sangat terlihat sekali polanya ya, sebuah penurunan yang lumayan berasa dari kenaikan pelan-pelan, take off di stealth phase dan awareness phase. Ketika dia turun di sini pasti akan ada momen dan berita yang menunjukkan bahwa institutional investor sudah masuk ke dalam market crypto dan Bitcoin. Dan sebelum kalian menyadarinya, di fase ketiga ini media akan banyak menyiarkan, akan banyak memberitakan Bitcoin, cryptocurrency kepada masyarakat awam yang bahkan belum mengetahui apa itu Bitcoin dan cryptocurrency. Gue gak bisa cerita apa yang akan terjadi di mania phase yang sekarang akan terjadi. Maksudnya gue gak bakal bisa menerawang. Gue bukan dukun juga. Gue bukan cenayang juga yang bisa tahu nanti bakal berita seperti apa bang. Nanti bakal ada enthusiasm seperti apa bang. Public greed itu bakal seperti apa bang. Delusion itu bakal seperti apa bang. New paradigm itu bakal seperti apa bang. Gue gak bisa jelasin untuk ke depannya. Tapi di tahun 2021 bulan November itu adalah peak Bitcoin sebelum di bawahnya itu ada COVID di tahun 2020 itu adalah bear trap. Dari keseluruhannya di 2020 bulan Maret itu adalah fase terendah Bitcoin, injekannya di situ adalah bear trap sebelum akhirnya terbang dari angka $4.000 sekitar $4.000-an ya, $3.900 sampai ke angka 60 sekian ribu dolar, $67.000. Di waktu ini, di masa ini, kalau misalkan lo semua udah kenal kripto, lo semua pasti ingat bahwa ada Dogecoin yang terbang ratusan ribu %. Ada yang punya duit 1 juta jadi 1 miliar, ada yang punya duit 10 juta jadi puluhan miliar. Lu punya teman yang tiba-tiba kok pakai baju branded apa segala macam, dia beli rumah, beli mobil apa segala macam dari Dogecoin. Ya, dari Dogecoin. Dulu gue inget banget Holy Wings Group, dia punya bar kan di atasnya biasa ada tulisan tuh. Doge to the moon bro, tulisannya dulu bro, selama seminggu. Itu adalah fenomena dahsyat luar biasa dari pergerakan crypto market. Dan untuk Bitcoin sendiri, dulu yang ngepam, yang jadi media face-nya itu adalah Sir Elon Musk. Dia adalah penjahat yang
punya media dan dia ya maksudnya dia punya banyak followers, dia udah beli Bitcoin di pasar lagi murah, dia ngomong tentang Bitcoin, dia bilang Bitcoin bakal menggantikan uang bla 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 dan harganya terbang sampai 67.000. Kalau misalkan kita balik lagi ke tadi ceritanya di siklusnya ada media attention. Dulu itu TV sampai memberitakan bahwa Bitcoin harganya menyentuh 50.000. This is the first $50,000 of Bitcoin ya kan. Ada enthusiasm, ada publik. Gue inget dulu waktu gue masih naik Gojek di tahun 2021. Waktu itu gue masih awal-awal jalan bisnis gue. Gue denger bahwa abang Gojek gue itu pegang Bitcoin. Katanya dia beli Bitcoin di salah satu exchange warna kuning. Di Binance maksudnya. Dia pegang Bitcoin. Untuk abang-abang Gojek pegang Bitcoin, menurut lu maksudnya itu wajar gak sih? Maksud gue kayak lu semua yang nonton di sini kayaknya punya background status yang lebih baik deh. Gue bukannya merendahkan abang-abang Gojek ya, tapi bagi gue yang ada di pikiran gue, abang-abang Gojek itu menghabiskan banyak waktunya not for searching this kind of information, bukan untuk mencari informasi-informasi seperti ini, tapi mereka sampai tahu dan bahkan sampai berani beli. Kalian aja yang nonton ini belum tentu kalian beli gitu kan, belum tentu kalian beli kripto, belum tentu kalian beli Bitcoin, dan kok bisa sampai abang-abang Gojek, abang-abang Gokar, supir taksi beli Bitcoin waktu itu di tahun 2020 sampai 2021. Itulah fase di mana Bitcoin terbangnya gila-gilaan. Kemudian ada juga orang yang merasa udah untung, abang-abang Gojeknya dia beli Bitcoin 500.000 jadi 550.000, naik 10%. Terus dia dengar ada orang beli Dogecoin naik 2 kali lipat, 3 kali lipat, dia masukin 300.000 jadi 600.000, naik 2 kali lipat. Wah, akhirnya terjadi yang namanya greed. Terjadi yang namanya keserakahan. Dan kalau misalkan kalian zoom di sini, nanti editor tolong di zoom di bagian greed. Greed itu adalah bagian paling lancip naik ke atas. Adalah bagian paling eksponensial naik ke atas. Sehingga ini adalah fase di mana institutional investors dan smart money tertawa terbahak-bahak karena kalian adalah calon exit liquidity-nya. Kenapa? Karena saat greed, saat orang-orang yang bagi kita kurang oke buat tahu, maksudnya kayaknya lu nggak harus mengetahui ini deh. Kayaknya this is not your place deh. Maksudnya abang-abang Gojek tadi mengetahui ini semua. Itu adalah waktu dimana kita harus siap-siap keluar dari kripto. Kita semua harus siap-siap untuk keker, untuk benar-benar tahu di mana mereka semua yang baru untung 30%, yang tadinya masukin 500.000 jadi 700.000, 800.000, terus akhirnya mereka masukin lagi uang 2 juta jadi 2.100.000, naik 10%. Kemudian dia masukin lagi uang 10 juta, dia naik 5% jadi makin lama makin turun. Naiknya makin lama makin turun, makin landai. Makin landai sampai ke ujung atas. Ya, mereka itu berani keluarin uang 500.000 dari 300.000 jadi 500.000, jadi 2 juta, jadi 5 juta, jadi 10 juta. Dari awalnya 300.000 doang sampai ke 10 juta. Itu udah masuk tahap delusion. Kalau gua ingat dulu itu Dogecoin. Sebelum Dogecoin terinjak dari $0,7 ke bawah, semua orang berharap Dogecoin bakal $1. Semua orang greed, semua orang beli, semua orang berdelusi bahwa Dogecoin akan ke $1. Kenapa? Karena sebelumnya orang-orang sudah untung 100 kali lipat, 1000 kali lipat, 10.000 kali lipat. Maksudnya nolnya itu nambah 2, nambah 3, nambah 4. Serius. Separah itu zaman Dogecoin terbang. Dan ketika Dogecoin menyentuh angka $0,7 sekian, seingat gue, tiba-tiba di satu malam gue sedang pegang Binance, gue lagi mau open futures tapi gue gak jadi. Saat itu mata gue melihat $0,7, tiba-tiba terjadi satu batang merah panjang sebesar 10-15%, turun ke $0,6. Disitulah gue long. Disitulah gue beli. Kenapa? Karena kan kita beli buy on red, sell on green kan. Di situ gue beli.
Enggak bro, kata si institusional sama smart money. No bro, you're not buying this bro. Akhirnya apa? Kena stop loss. Untung gua kenal stop loss. Kalau gua gak kenal stop loss, liquid gua. Kenapa? Karena dibanting terus sampai 0,5 waktu itu. Jadi gua benar-benar beli, diturunin pelan-pelan, dia naik, ya kan? Dikasih balik modal dikit, harusnya gua keluar tapi gua nggak keluar. Untung nggak gua tambahin juga. Tapi apa? Dibanding lagi, dar, 15% dalam 1 jam. Atau bahkan nggak nyampe 5 menit. Itulah yang akan kalian temukan di fase keempat. Fase terakhir, yaitu blow off phase. Di fase blow off phase ini ada di ujung pucuk atasnya namanya new paradigm. New paradigm ini adalah kayak udah di atas level delusi. Lu udah merasa bahwa seingat gua dulu tahun 2021 itu metaverse itu bakal bisa dipakai semua orang. Lu coba baca berita bahwa PNS dibeliin Oculus Rift untuk kerja di untuk menunjang pekerjaan mereka di PNS. Lo pikir bro, masa iya emak-emak dikasih beginian? Pusing. Gua aja main game di Oculus Rift aja pusing sejam, apalagi emak-emak gitu kan. Dan itu adalah fase new paradigm. Kenapa? Karena semua orang berpikir bahwa VR, virtual reality, itu akan bertemu dengan metaverse dalam waktu dekat. Ada 2 koin metaverse terbaik waktu itu. Ada Sand dan Mana. Sandbox dan Decentraland Mana. Mereka sudah dibeli tanahnya. Di Mana Decentraland sudah dibeli sama Samsung. Sudah dibeli sama Nike. Sudah dibeli sama yang di Decentraland. Yang di Sandbox itu udah dibeli sama siapa ya? Gue lupa, tapi yang jelas brand besar di dunia udah dibeli tanahnya. Lu bayangin, lu beli tanah dalam game. Dan lu berharap bahwa bisnis lo bisa didatengin orang di dalam game itu, di dalam metaverse itu. Samsung aja kejebak bro di Decentraland Mana gitu. Gue main gamenya, gue login, gue jalan-jalan, gue masuk ke dalam gedung Samsung, gue bisa lompat-lompat di sana. Tapi apa? Itu new paradigm bro. Itu udah ujung atas dari delusi mania phase. Sehingga apa? Sehingga ketika Doge dibanting, biar ada koin Phil dibanting dari $200 sampai gue lupa sampai berapa, yang jelas itu dibanting. Gue lihat depan mata gue saat pembantingannya. Gue pegang HP, ini apa gitu kan. Ini apa, kok bisa begini gitu. Penurunannya jauh lebih deras dibanding penaikannya bro. Gitu kan. Di sana ada fase lagi denial. Dan ada yang namanya bull trap. Bull trap itu apa? Ketika dibanting Doge, tadi kan gue bilang tuh, gue kena stop loss, ya kan? Sebelum gue kena stop loss, dia naik dulu sedikit. Dia balik ke harga gue entry. Harusnya gue kabur di sana. Harusnya gue keluar di sana. Karena gue berpikir, oh this is di bull. This is di pembalikan arah. Oh untung belum stop loss. Ayo naik ke $1 gitu kan. Kemudian apa? Dia balik ke bawah. Itu yang namanya bull trap. Lu dikasih sedikit harapan dia balik ke atas. Kemudian apa? Dia turun lagi ke bawah. Gua ngelihat Samsung punya tanah di Decentraland, gue masuk, gue keliling di sana waktu itu kalau nggak salah ada sekitar 20-30an avatar juga yang bermain gitu ya bareng gue, kita keliling chattingan dalam sana. Itu bull trap bro posisinya. Gue kirain brand sebesar Nike punya tanah di Sandbox, gue injek tuh tanahnya kan. Wih main game nih kan, wih bakal ada metaverse nih kan. Ternyata itu cuman bull trap. Ternyata lu cuma dikasih harapan palsu. Dan ketika di blow off phase di bear market sebelumnya di November 2021 sampai di ujung bawah 15.500 Bitcoin di 14 November 2022. Berita buruk tentang Bitcoin dan cryptocurrency semua keluar. FTX, exchange terbesar di bawah Binance. Ponzi, jedar, keluar si foundernya, si Kribo itu masuk penjara. Lu gak ada yang tahu FTX dibanting kayak gitu. Banyak yang nge-short dari ujung atas sampai ke bawah 0,0000 gitu. Oh enggak, itu Luna ya, sama Luna. Do Kwon akhirnya dipenjara. Do Kwon dulu sih memang sih. Dari atas tuh dari sekian dari sekian $100, 100 sekian dolar. Bam. Dalam waktu 1 jam dari $100
tinggal 10 belasan sampai 20-an dolar. Bam. Terus naik. Murah nih, makan tuh murah, dibanting lagi sampai ke sampai ke 1 dolar. Yang bener orang semua stres. Semua orang yang short di ujung atas jadi miliarder. Gue punya banyak teman yang seperti itu. Ketika dibanting ke 1 dolar, naik sedikit. Bro, ini turun 99%, bro. Dari 100 berapa dolar ya? 130 sampai 60, gue lupa. 100 sekian dolar jadi 1 dolar. Naik dia pelan-pelan. Wah, gue dapat barang murah gila nih. Ya kan? Dinaikin ke 3 dolar, dibanding lagi. Bam. 0.000 dolar. Itu adalah salah satu tragedi terbesar yang paling menyedihkan di dunia kripto. Lu bayangin orang-orang yang greed, orang-orang yang delusi beli koin Luna di 100 dolar. Uangnya 0, bro. 0,00 sekian dolar, bro. Lu beli di sana 10 juta, duit lu 1 rupiah, bro. 1 rupiah. Habis, literally 0. Terus dibikin kan UST-nya bla 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 bla, terus dibikin Luna 2 lah apa segala macam, kagak jadi. Hilang duit lu. Baru masuk FTX ceritanya tuh, ya kan? Ponzi, skema Ponzi dan lain-lain. Akhirnya dia sebagai CEO keluar jadi masuk penjara. Sampai ada momen di mana orang-orang yang punya dana di FTX itu nanti nggak bisa dikeluarin dari sana. Nggak bisa dikeluarin dari sana. Berarti apa? Uang yang ada di sana hilang udah gitu. Itu adalah fase terparah di blow off phase. Sehingga ketika di siklus ini ada yang namanya fear. Itu adalah fase teruncing untuk turun, dan smart money yang sudah keluar di new paradigm, dan ketika kalian delusional, kalian greed, itu mereka sudah sell. Mereka udah jual barang-barang mereka. Bahkan bisa jadi mereka jual pegang 0 rupiah worth of crypto or Bitcoin. Ketika dibanting, they start buying, man. Mereka itu udah smart money itu, mereka tuh sebenarnya udah beli Bitcoin, dari Bitcoin dibanting di harga 30.000, mereka udah cicil. Mereka udah beli di sana itu mungkin 2% dari aset mereka. Kapitulasi. Oke, 30.000 gue beli. Oke, di sini gue beli 2% lagi. Oke, di sini gue beli lagi 5% dari budget gue. Oke, di sini gue beli lagi. Sehingga apa? Sehingga sampai kepada fase despair. Fase terendah, ya. Fase terendah di bawah garis min atau rata-rata sebuah harga itu harus ada, gitu ya. Di bawah pas lagi fase despair. Ini adalah fase yang tepat untuk all in. Tapi nggak bisa. Kalian gak akan tahu kalau itu adalah fase despair. Kenapa? Karena kalian semua sedang takut. Kalian semua sedang nunggu bahwa ini akan terus turun. Kalian semua nunggu bahwa Bitcoin akan ke 10.000 dolar di November 2022. Tapi gak bisa. Gak kesana. Kenapa? Karena tadi smart money itu sudah mulai kapitulasi. Mereka semua yang beli-beli uang kalian yang dijual-jualin itu, yang cut loss pas lagi fear tadi, pas lagi dibanting kalian cut loss. Kalian bilang lah tuh, wah kripto Bitcoin scam, gua rugi, gua masukin 100 juta tinggal 10 juta, hilang 90% uang gua di sana gitu kan. Tapi apa? Smart money itu beli apa yang lo jual di sana. Smart money sudah mulai mengakumulasi bahkan saat Bitcoin masih 30.000. Akumulasi kecil-kecil. Bagi Bitcoin yang bikin pantulan ketika dibanting di tanggal 12 Mei 2022 terjadi sebuah jarum yang beli itu smart money. Walaupun cuman ya 1% dari budget mereka. Mereka udah beli sana. Turun lagi di tanggal 16 Juni 2022. Smart money masuk. Naik lagi ke atas 25.000, dari 17 Juni 2022 di 17.000 naik ke atas. Smart money keep T-wapping. Mereka terus beli setiap minggu, setiap bulan. Supaya apa? Supaya harganya terjaga di sana. Dan ketika dibanting terakhir di tanggal 11 November sampai di angka 15.500. Itu hanya smart money alpha dan Tuhan yang tahu bahwa itu adalah ujung dari despair.
yang dimana kalian semua udah berpikir bahwa Bitcoin gak akan balik, Bitcoin bakal hancur ke nol. Karena kalian semua dendam waktu itu di 2021 sampai 2022. Banyak kok teman gue yang sampai sekarang masih berpikir bahwa harusnya Bitcoin masih turun nih, nggak sekarang nih naiknya nih. Akhirnya mereka ketinggalan. Dan ketika fase despair kemarin di Bitcoin harga 15 ribuan, 15.900-an, dia mendadak naik ke atas di sekitar awal Januari. Ya, di 3 Januari 2023 ini sudah mulai ada candle daily-nya pelan-pelan naik dan mulai hijau, bam. Dan buat kalian semua yang sudah mulai cicil di fase despair, di fase dimana semua orang udah nggak ada yang peduli lagi sama Bitcoin kayaknya nggak bakal terbang deh, Bitcoin kayaknya nggak bakal naik deh. Kalau kalian udah beli di sana, gue ucapin selamat karena kalian adalah satu dari smart money. Kenapa? Karena ketika di fase despair, di fase dimana Bitcoin 15.000 itu adalah di bawah harga seharusnya, di bawah harga rata-ratanya, di bawah harga average cost-nya, moving average cost-nya. Ketika kalian beli di sana, kalian adalah orang-orang yang bahkan lebih smart dibanding smart money. Kenapa? Karena kalau dilihat di siklus ini, smart money itu beli sebelum take off. Take off-nya itu di mana? Ketika price-nya itu sudah melewati garis rata-rata dari harga yang seharusnya. Smart money adalah orang-orang yang beli saat sebelum garis harga dan garis rata-rata bersinggungan dan di bawahnya. Jadi buat kalian yang beli di fase despair, gue ucapin selamat. Kalian adalah salah satu dari smart money. Buat kalian semua yang baru beli Bitcoin, kalian semua adalah masuk ke dalam awareness phase. Kita sekarang semua ada di awareness phase. Kalian semua yang sangkut kemarin di 65.000, kalian tetap masih ada di awareness phase. Percayalah itu. Dan sekarang fase bear trap ini adalah lonceng kereta terakhir sebelum lonceng penjemputan kereta dan pesawat terakhir sebelum kita semua masuk ke mania phase. Dan di mania phase ini, kalau misalkan kalian kemarin kaget ngelihat meme coin kayak Pepe, Bong, Floki, dan lain-lainnya terbang-terbangan, kalian akan tertawa terbahak-bahak ketika kita sudah masuk ke mania phase. Karena itu semua pasti akan terjadi dan kalian semua insya Allah akan dapat banyak profit di sana. Kalau kalian ada pertanyaan silakan komen down below. Gua tutupin sampai di sini. Semoga ilmunya bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di ngobrol asik soal selanjutnya. Bye.